Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amanda Istiqomah dengan NIM akhir 71. Di sini saya akan menjelaskan video UAS Kapital Selekta tentang ekologi hewan. Apa sih ekologi hewan tersebut? Di mana ekologi hewan adalah cabang dari ekologi yang mempelajari interaksi antara hewan dan lingkungannya. Terus baik lingkungan biotik makhluk hidup maupun abiotik. Faktor fisik, di mana faktor utama dari ekologi hewan meliputi yang pertama ada pola distribusi dan kelimpahan hewan, yang kedua ada perilaku adaptasi terhadap lingkungan, yang ketiga ada peran hewan dalam rantai dan jejaring makanan, yang keempat ada dampak faktor lingkungan terhadap kelangsungan hidup spesies tersebut. Selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi ekologi hewan. Yang pertama ada faktor biotik dan yang kedua ada faktor abiotik. Selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi ekologi hewan. Yang pertama ada faktor biotik, yang dimana meliputi predator dan mangsa, ada hubungan makan dan dimakan. Yang kedua ada kompetitor, dimana persaingan antar kompetitor untuk makanan, tempat tinggal, pasangan, dan lain-lain. Yang ketiga ada simbiosis, yang dimana dalam simbiosis itu ada tiga. Yang pertama ada mutualisme, yang dimana dua spesies saling menguntungkan. Yang kedua ada parasitisme, satu diuntungkan, yang lain dirugikan. Yang ketiga ada komensalisme, dimana satu diuntungkan, yang lain tidak dirugikan dan diuntungkan. Selanjutnya ada faktor abiotik. Yang pertama ada suhu, yang dimana memengaruhi aktivitas dan metabolisme hewan. Yang kedua ada air, penting untuk hidrasi, habitat, dan transportasi nutrisi. Yang ketiga ada cahaya, yang dimana memengaruhi aktivitas harian atau siklus siang sampai malam. Yang keempat ada tanah, yang dimana memengaruhi tempat tinggal dua makanan. Yang kelima ada iklim, dimana kondisi cuaca jangka panjang memengaruhi distribusi hewan. Selanjutnya ada adaptasi hewan terhadap lingkungan, yang dimana ada adaptasi morfologis, di mana perubahan bentuk atau struktur tubuh. Contohnya paruh burung berbeda sesuai jenis makanannya. Yang kedua ada adaptasi fisiologis, yang dimana perubahan proses interaksi tubuh. Contohnya unta menyimpan air, beruang melakukan hibernasi. Yang ketiga ada adaptasi perilaku, di mana perubahan dalam tindakan atau pola hidup. Contohnya migrasi burung, perilaku nokturnal atau aktif malam hari. Selanjutnya ada jejaring makanan dan tingkat trofiknya. Apa sih isi dari jejaring makanan tersebut? Yang pertama ada rantai makanan, di mana ada produsen, tumbuhan atau fotosintesis. Yang kedua ada konsumen, di mana konsumen primer itu ada herbivora. Yang ketiga ada konsumen sekunder, di mana ada karnivora, pemakan herbivora. Yang keempat ada konsumen tersier, di mana karnivora tingkat tinggi. Yang keenam ada pengurai, di mana bakteri dan jamur itu menguraikan makhluk mati. Selanjutnya ada jejaring makanan, di mana hubungan kompleks antar berbagai rantai makanan yang saling berhubungan dalam suatu ekosistem. Selanjutnya ada interaksi antar hewan. Apa sih interaksi antar hewan itu? Yang pertama ada predasi, yang dimana satu hewan atau predator memangsa yang lain. Yang kedua ada kompetisi, atau dua spesies merebut sumber daya alam tersebut. Yang ketiga ada mutualisme atau saling menguntungkan. Yang keempat ada parasitisme, satu untung dan satu dirugikan. Yang kelima ada komensalisme atau satu untung, satu tidak
terpengaruh. Selanjutnya ada ancaman terhadap ekosistem hewan. Yang pertama ada perusak habitat, yang dimana ada deforestasi dan juga urbanisasi. Yang kedua ada perubahan iklim, di mana ada suhu meningkat, perubahan pola migrasi dan juga musim kawin. Yang ketiga ada populasi, di mana meliputi pencemaran plastik, logam berat dan juga bahan kimia. Yang keempat ada pemburuan atau perdagangan ilegal, yang dimana mengancam spesies langka. Selanjutnya ada upaya pelestarian ekosistem hewan. Yang pertama ada konservasi habitat, di mana menjaga ekosistem alami. Yang kedua penangkaran, di mana ada pelestarian dan pengembangbiakan hewan langka. Yang ketiga ada perlindungan hukum, di mana undang-undang perlindungan satwa liar. Keempat ada pendidikan dan kesadaran masyarakat, di mana ada kampanye dan edukasi publik. Selanjutnya ada miskonsepsi ekologi hewan. Yang pertama ada konsumen primer adalah pemakan daging pertama. Itu salah, di mana konsumen primer adalah herbivora yang memakan tumbuhan, di mana pemakan daging adalah konsumen sekunder atau tersier. Selanjutnya ada perubahan iklim tidak berdampak langsung pada hewan. Itu faktanya, perubahan iklim sangat berdampak, misalnya dengan mengganggu siklus hidup, migrasi, atau menyebabkan kehilangan habitat seperti mencairnya air es di kutub. Selanjutnya, di sini ada ayat-ayat yang menjelaskan tentang ekologi hewan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza tawalla sa'a fil ardi liyufsida fiha wa yuhlikal hartha wan nasl wallahu la yuhibbul fasad. Yang artinya, apabila berpaling dari engkau atau berkuasa, dia berusaha untuk berbuat kerusakan di bumi serta merusak tanam-tanaman dan ternak. Allah tidak menyukai kerusakan. Cukup sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.